Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen-dosen teknik metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Yang terhormat narasumber kita Budini Nurhayani, STMT. Dan yang berbahagia semua peserta yang hadir pada acara webinar Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung dengan tema Aspek Metalurgi Material pada Peralatan Memasak. Acara webinar ini secara rutin diselenggarakan oleh Teknik Metalurgi TSB dan didukung penuh oleh Smart Friend Community. Bagi kalian yang terlewat dengan webinar sebelumnya, bisa langsung cek di YouTube channel ITSB Teknik Metal dengan nama Teknik Metalurgi ITSB. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Bagi kalian nanti yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Dan di akhir sesi akan ada pembagian 2 voucher kuota internet yang dipersembahkan oleh Smartfren. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pada pagi hari ini. Nama Budini Nurhayani, STMT. Beliau merupakan alumni Teknik Metalurgi ITB angkatan 2009. Dan beliau juga dulu merupakan dosen Teknik Metalurgi di Institut Teknologi Sains Bandung tahun 2015-2017 dengan keahlian pada bidang metalurgi fisika dan paduan logam. Sekarang ini Budini aktif sebagai ibu rumah tangga. Mungkin tidak usah berlama-lama, langsung aja ke inti bahasan kami, yaitu dipersilakan kepada Budini sebagai pemateri pagi ini untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Diana untuk kesempatannya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala umurihimnya wadin. Assalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nurhayani, STMT, akan mencoba berbagi mengenai aspek metalurgi material pada peralatan memasak. Ini kira-kira isi presentasi kita pada pagi ini. Yang pertama itu mengenai pengetahuan dasar metalurgi dan material. Ini saya tampilkan karena menurut informasi yang saya dapat bahwa peserta seminar pagi ini tidak semuanya berlatar belakang metalurgi. Apa itu ilmu metalurgi dan material? Yaitu bidang keilmuan yang memadukan antara fisika, kimia, matematika, dan engineering proses menjadi 5 kelompok keahlian. Yang pertama adalah pengolahan mineral dan batu bara, yang kedua ekstraksi logam dan pembuatan paduan, kemudian ada metalurgi fisika, material engineering, dan material processing. Nah, untuk kaitannya dengan benda pakai yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau bisa dibilang produk hilir, yang akan sangat berkaitan adalah bidang metalurgi fisika, materials engineering, dan materials processing. Untuk aspek metalurgi dan material pada peralatan memasak, yang pertama kita akan perlu ketahui itu biasanya adalah sifat fisiknya. Warna, misalkan kita ingin peralatan memasak yang sesuai dengan tema dekorasi yang ada di rumah kita. Kemudian konduktivitas panasnya, karena kita butuh misalkan yang cepat panas atau butuh yang justru lama panasnya. Kapasitas panas ini kemampuan untuk menyimpan panasnya setelah suhu berubah di kompor atau di oven misalkan. Kemudian ada temperatur lelehnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat panas yang bisa digunakan pada saat memasak. Kemudian untuk sifat mekaniknya kita perlu tahu karena hubungannya adalah kita semua ingin sesuatu yang durable.
dan tahan lama. Jadi kita perlu tahu kekuatannya, kemudian biasanya ada elastisitasnya untuk kekerasannya, ketangguhan, sifat ulat getahnya ketika dia di suhu yang berbeda, misalkan seperti itu. Sifat kimianya ini penting karena proses memasak ini ada kontak dengan makanan, dan itu hubungannya nanti adalah dengan sistem pencernaan. Jadi kita pasti perlu tahu bagaimana reaktifnya material ini terhadap panas, kemudian terhadap asam atau basa dari bahan masakan yang kita masak menggunakan peralatan tersebut, dan reaktivitas terhadap garam yang hubungannya ini dengan korosi. Untuk kesehatan dan lingkungannya, tentu kita tidak ingin menggunakan peralatan yang ketika kita gunakan justru sebenarnya meracuni tubuh kita atau berdampak negatif pada kesehatan kita. Dan juga saat ini mulai banyak masyarakat secara umum yang lebih concern, lebih peduli dengan isu-isu lingkungan. Jadi biasanya dicari juga material-material yang ramah lingkungan, baik dari sumbernya, proses pembuatannya, dan recyclingnya ketika setelah habis masa pakai. Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui beberapa aspek metalurgi dan material ini untuk peralatan masak? Karena ada begitu banyak metode masakan, begitu banyak macam makanan, bahan masakannya, kemudian brandnya, dan material yang ada saat ini, tapi kita semua tidak bisa memiliki itu semua, mayoritas. Ya, mungkin yang sultan-sultan bisa ya. Tapi pada umumnya, tidak semua orang bisa menjangkau semua yang dia butuhkan, semua material itu. Jadi maksudnya nggak umum ya, ada orang yang mengkoleksi semua bahan material itu dia untuk bentuk yang sama. Misalkan dia punya wajan dengan diameter yang sama, tapi yang satu dari besi cor, satu dari stainless steel, satu dari keramik, dan misalkan lainnya. Kemudian kita juga perlu tahu karena kita pengen material yang aman digunakan dalam jangka panjang. Apalagi sekarang kan belakangan ini suka ada berita katanya Teflon itu menyebabkan kanker, aluminium menyebabkan Alzheimer, seperti itu. Kemudian ini hubungannya adalah dengan masalah finansial, karena dari brand yang sama, banyak orang-orang terutama yang di luar bidang metalurgi material bertanya-tanya, kenapa kok material ini kan kayaknya sama gitu ya, untuk bahannya, untuk pen yang sama gitu bentuknya, kelihatannya, tapi brandnya berbeda, tapi kok ternyata harganya jauh beda gitu. Apa yang membedakannya? Seperti itu. Dan kita perlu memilih sesuatu yang paling optimal, yang sesuai dengan budget kita, kemudian tapi inginnya kualitas terbaik yang bisa kita raih dengan budget tersebut. Kemudian ini juga berhubungan dengan lifestyle. Pertama adalah penggunaan minyak. Jadi banyak orang sekarang yang memilih untuk memasak masakan yang fat free atau oil free, kan? Jadi butuh peralatan masak yang seperti apa? Kemudian makanan yang sering dimasak nih apa? Kalau misalkan orang Minang misalkan sering masak masakan bersantan, berlemak, itu seperti apa? Kesesuaian dekorasi, yang misalkan ada rumah Skandinavian, itu cocoknya sebenarnya dengan peralatan masak yang seperti apa? Atau misalkan ada rumah yang temanya dapurnya pengennya pink semua, jadi peralatan masaknya itu harus yang apa gitu. Teknik memasaknya ini kan ada macam-macam ya, ada slow cooking, pan searing, terus ada yang dari kompor ke oven dipindahkan, ada broiling, simmering, segala macamnya. Kemudian hubungannya juga dengan kompor, karena kompor saat ini di Indonesia aja ada berbagai macam. Ada yang masih pakai minyak tanah, kayu bakar, kemudian LPG yang paling umum, dan udah mulai banyak juga yang menggunakan kompor induksi. Nah, tapi tidak semua peralatan masak jadi maksudnya tidak semua peralatan masak itu kompatibel dengan semua jenis kompor. Jadi ya itu yang perlu diperhatikan, dengan salah satunya memperhatikan aspek-aspek metalurgi dan material ini. Dan untuk material-material yang dilapis, yang dicoating, biasanya ada masalah ketika pemilihan spatula gitu.
duh saya mau beli wajan yang ini nih, merek ini. Tapi bisa nggak ya pakai spatula yang di rumah? Spatula di rumah saya itu kayu semua, seperti itu misalkan. Nah, ini untuk material dasar wajan dan panci yang bisa digunakan. Jadi karena cookware itu sangat beragam, pada presentasi ini akan kita batasi pembahasannya untuk khusus wajan dan panci saja. Yang pertama itu material dasarnya atau base materialnya itu dibuat dari besi dan paduannya. Ada carbon steel, stainless steel atau baja tahan karat, dan cast iron. Aluminiumnya itu ada paduan aluminium, baik yang dianodize ataupun tidak. Dan untuk tembaga, ada yang pure copper, ada copper alloy, dan ada satu lagi nanti copper yang dilapis. Untuk kelas clay dan glass, itu ada keramik dan porselen, juga peralatan memasak dari gelas. Untuk material pelapisnya, nah ini yang lagi hit sekarang ya, itu ada teflon, kemudian ada nanti keramik non-stick, ada granit, marble, silikon, enamel, titanium. Nah, tapi ada yang mungkin nggak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia terutama, yaitu minyak, penggunaan minyak untuk membuat lapisan anti lengket. Untuk material dasarnya yang kita akan bahas satu-satu sekilas. Yang pertama itu ferrous alloy atau paduan dari besi. Nah, jadi besi ini sifatnya sangat ulet sehingga saat diaplikasinya untuk cookware biasanya yang digunakan adalah paduannya untuk mencapai kekuatan dan sifat-sifat fisik ataupun mekanik tertentu. Besi kalau misalkan yang umum ditemui oleh kita sehari-hari itu sebetulnya adalah baja, karena besi ditambahkan dengan karbon kurang dari 2%, kemudian juga paduan-paduan lainnya sesuai dengan sifat yang diinginkan atau paduan yang diharapkan, itu yang disebut dengan baja. Nah, banyak orang yang di luar bidang keilmuan material dan metalurgi berpikir bahwa baja dan stainless steel itu adalah sesuatu yang berbeda gitu kan. Atau misalkan stainless steel itu bukan besi, banyak yang bilang seperti itu. Padahal sebenarnya stainless steel adalah baja yang ditambahkan CR dan Ni untuk mendapatkan kekuatan dan sifat tahan karat gitu, tahan korosi kalau misalkan di istilah metalurgi ya. Nah, CR dan Ni inilah yang akan membentuk lapisan oksida yang inert gitu atau tidak reaktif terhadap lingkungan, dan ini melindunginya dari karat. Kemudian kalau misalkan yang ini harusnya kurang dari 2% yang stainless steel tulisannya. Nah, yang ini untuk cast iron itu adalah besi ditambahkan karbon dengan komposisi 2% atau lebih. Cast iron ini juga lagi booming saat ini karena banyak dipakai oleh chef selebgram. Ini adalah besi cor. Jadi sebenarnya carbon steel, stainless steel, dan cast iron ini berasal dari material yang sama, dari senyawa yang sama, yaitu senyawa besi, logam besi yang kemudian dipadu, tapi berbeda di komposisi karbonnya. Nah, untuk cast iron ini adalah peralatan masak yang versatile, artinya multifungsi, segala macam bisa. Biasanya dibuatnya ya sesuai namanya dengan cara pengecoran, kemudian ditempa ataupun metode pembentukan logam lainnya. Untuk pembersihannya, banyak orang yang berpikir, oh cast iron ini dari besi gitu, bisa dong berarti dibersihkan dengan steel wool. Banyak kan ada tempat yang untuk cuci piring itu yang seperti serabut tapi dari steel, dari baja gitu, dari logam. Nah itu banyak orang yang menggunakan itu. Padahal sebenarnya karena steel wool ini sifatnya menggores ketika digunakan di cast iron, jadi tidak direkomendasikan. Jadi untuk membersihkan cast iron yang direkomendasikan adalah justru penggunaan spons plastik atau busa yang biasa kita pakai itu, yang kuning, hijau, biru, segala macamnya.
atau bahan lembut lain. Nah, dibersihkannya itu cukup dengan mild soap atau sabun yang tidak terlalu keras dan juga air. Kemudian untuk cast iron ini diusahakan jangan pernah direndam, gitu kan. Cast iron sifatnya yang pertama untuk reaksi kimianya dia reaktif terhadap bahan yang dimasak, terutama bahan yang sifatnya asam. Jadi cast iron ini tidak cocok untuk membuat misalkan stewed tomato atau saus tomat, kemudian masak rhubarb gitu yang kadar asamnya tinggi gitu kan. Nah, terus kemudian karena dia reaktif, maka kandungan besi pada cast iron ini bisa larut ke makanan. Mungkin teman-teman di sini pernah melihat ada berita bahwa di Kamboja itu ada seorang relawan yang sengaja membuat ikan kecil dari besi cor, kemudian dimasukkan untuk dimasukkan saat orang-orang Kamboja itu memasak. Tujuannya untuk meningkatkan zat besi pada makanannya karena di sana saat itu banyak sekali yang defisiensi besi, banyak yang anemia. Nah, itu seperti itu. Itu kalau yang diharapkan. Tapi kalau yang tidak diharapkan, bagi orang-orang yang hipersensitif terhadap besi, biasanya timbul seperti gejala alergi gitu. Jadi buat orang-orang yang bisa hipersensitif terhadap besi, sebaiknya tidak menggunakan peralatan masak yang dari cast iron ini. Nah, di cast iron ini juga sedikit kurus, jadi ada flavor mist atau dia kontak dan mengurangi tingkat rasa dari masakan yang dimasak. Kalau untuk masak sehari-hari mungkin ibu-ibu kan tinggal memasukkan bumbu kemudian dirasakan gitu ya. Jadi tidak terlalu sensitif ini sebenarnya kalau untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi untuk beberapa profesional chef misalkan ini terkadang mempengaruhi. Jadi memasak dengan cast iron dibandingkan memasak dengan peralatan dari material lain yang tidak reaktif terhadap bahan makanan itu biasanya berbeda jumlah bumbu yang dimasukkannya. Nah, kemudian besi yang terkenal adalah pasti gampang berkarat gitu kan. Nah, ini si cast iron ini juga mudah berkarat jika pertama di tempat disimpannya di tempat yang lembab, kemudian juga basah tidak dikeringkan seperti itu. Nah, untuk konduktivitas dan insulens panasnya, cast iron ini ketika memanaskan dan mendinginkannya perlu waktu, sehingga cocoknya untuk mid-searing. Mid-searing itu memanaskan wajan gitu kan, terus kemudian baru setelah panas sekali dagingnya dimasukkan untuk tujuan mendapatkan warna coklat semi karamel. Itu biasanya pakainya cast iron ini cocok. Untuk ketahanan dia durabilitasnya tinggi, tahan lama, tidak mudah terkelupas, tidak mudah penyok karena kekuatan dan kekerasannya. Nah, ini cast iron ini materialnya cocoknya untuk dibuat Dutch oven. Dutch oven itu seperti panci tinggi, bisa untuk memanggang juga. Kemudian fry pan, ini untuk menggoreng. Stove to oven. Stove to oven ini teknik memasak yang butuh dari kompor, misalkan ditumis dulu, kemudian selanjutnya dimasukkan ke oven, dipanggang. Nah, karena biasanya cast iron ini dibuat full dari iron, atau semuanya bisa masuk oven, jadi cocok untuk stove to oven. Kemudian untuk slow cooking tadi, karena untuk slow cooking ini dibutuhkan material yang bisa menyimpan panas yang lama gitu. Jadi ketika kompornya dikecilkan apinya atau misalkan dimatikan, dia tetap panas gitu. Itu cocok untuk slow cooking. Kontranya atau sisi plus minusnya ya. Minusnya itu adalah yang pertama perlu seasoning. Nah, seasoning ini apa? Seasoning adalah membuat lapisan anti lengket tapi dengan menggunakan minyak yang dioleskan kemudian dipanaskan. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa di Indonesia mungkin udah terjadi, udah banyak yang punya sebenarnya wajan dari besi, dari baja, dari cast iron, dan sudah terseasoning sendiri gitu tanpa disadari. Tapi tidak tahu bahwa itu namanya seasoning dan itu anti lengket. Nah, terus kemudian cast iron ini berat dibandingkan material lainnya, misalkan dibandingkan dengan baja, kemudian dibandingkan dengan aluminium. Nah, terus untuk
mendapatkan panas yang merata di permukaannya, perlu preheat yang lebih lama daripada material lain. Dan untuk mencucinya, di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak yang punya, kalau di rumah-rumah, disposer ya, mesin cuci piring gitu. Jadi untuk cast iron ini tidak cocok untuk disposer. Kemudian kalau dirawat dengan cara yang kurang tepat, maka mudah berkarat. Dan ada tadi FE release-nya itu yang sebenarnya bisa jadi sisi positif, bisa juga sisi negatif. Positifnya kalau misalkan orang yang butuh masukan FE release dari peralatan masak ini akan berguna. Kemudian tapi negatifnya kalau misalkan orang itu hipersensitif terhadap FE, nanti ada efek seperti alergi seperti itu. Jadi kalau misalkan yang di Kamboja tadi kan saat memasak ditambahkan si ikan cast iron itu, sebenarnya kalau misalkan memasak kita sehari-hari dengan wajan dari cast iron atau dari baja, itu juga sudah bisa rilis gitu, sudah bisa ada tambahan begitu. Nah, dia reaktif terhadap asam. Jadi kalau untuk bikin saus atau masak yang asam, baik tingkat keasamannya tinggi, sebaiknya tidak menggunakan wajan atau peralatan masak dari cast iron. Kelebihannya yang pertama adalah sangat tahan lama karena tidak mudah mengelopas, tidak mudah penyok. Jadi ketika jatuh bisa jadi tidak berubah bentuk ya, bentuknya tetap seperti itu. Kemudian tahan temperatur tinggi. Jadi di temperatur tinggi pun, sampai di temperatur oven pun dia tetap tidak reaktif, bisa menjaga makanannya, tidak beracun seperti itu. Retensi panasnya tinggi, artinya bisa menjaga panas. Kemudian cocok untuk berbagai mode atau teknik memasak, ya sampai yang stove to oven tadi yang saya bilang ekonomis karena cast iron ini tentu lebih murah dibandingkan material lain yang memiliki konduktivitas atau insulating yang sama, contohnya misalkan copper, kemudian bisa menggunakan berbagai spatula. Jadi kalau misalkan di rumahnya ini sudah ada spatulanya dari logam, dari kayu, gitu kan, mau nambah wajan misalkan, tanpa mengganti spatula ceritanya, ya bisa lah pakai cast iron ini kalau makanan yang sering dimasaknya itu sesuai. Ini ada stainless steel yang berikutnya. Stainless steel ini yang khasnya kenapa sering digunakan adalah karena tampilannya bersih dan mengkilap. Tapi stainless steel ini yang diproduksi di dunia saat ini ada sangat banyak tipenya karena untuk stainless steel beda komposisi maka beda struktur, nanti bisa juga beda sifat mekaniknya. Kayak gitu. Jadi makanya di pasaran pun untuk brand-brand peralatan memasak yang dari stainless steel biasanya harganya bisa berbeda jauh kayak gitu. Untuk cara membersihkannya dia sabun, air dan spons lembut sama seperti sama seperti cast iron. Untuk kotoran yang menempel, nah tapi stainless steel ini bisa menggunakan air panas gitu dan baking soda. Kalau misalkan cast iron tadi sebaiknya dingin baru dibersihkan kan. Jadi kalau misalkan ada makanan, sisa makanan yang dimasak menempel atau misalkan kadang pancinya gosong, ibu-ibu lupa mengangkat matiin kompor, itu bisa diisi air wajannya, kemudian dipanaskan 15-20 menit, nanti makanannya udah agak lunak, dibersihkan dengan spatula kayu gitu. Untuk reaksi kimianya, sifat reaksi kimianya, dia non-reaktif terhadap asam. Jadi untuk membuat saus, kemudian membuat pickle, itu bisa. No flavor mix atau exchange, berarti dia tadi tidak mempengaruhi rasa. Jadi tidak ada rasa besi yang masuk ke makanan, juga tidak ada rasa yang hilang atau bumbu-bumbu tadi yang hilang berkurang gitu dari dengan menggunakan stainless steel ini. Dan tentunya tahan karat karena tadi ditambahkan dengan krom dan nikel. Untuk sifat panasnya, dia reaktif pada perubahan temperatur. Jadi kalau misalkan memasak, kadang kita perlu masakan tertentu yang temperaturnya spesifik gitu. Misalnya untuk mendapatkan daging steak yang well done itu ceritanya suhunya harus sekian selama waktu berapa menit. Nah, kalau misalkan dengan cast iron, tadi dia tetap panas ketika diangkat dari kompor. Tapi kalau dengan stainless steel,
itu ketika kompor dimatikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, nanti suhunya segera menyesuaikan dengan temperatur yang diaplikasikan pada peralatan masaknya. Nah, untuk konduktivitas dan kemampuan insulasi panasnya, tiap tipe stainless steel ini berbeda, tapi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan aluminium dan tembaga. Pada peralatan masak SS berlapis, nah konduktivitas diperbaiki dengan core aluminium atau copper. Jadi stainless steel yang dijual di pasaran, mungkin pernah ada yang melihat selebgram atau YouTube content creator membandingkan apa sih bedanya panci stainless steel 100.000 dengan panci stainless steel 10 juta gitu kan. Yang berarti dapat berapa? 100 ya. Ya. Dapat 100 buah gitu. Apa bedanya gitu. Nah, perbedaannya salah satunya adalah di masa ketebalan. Stainless steel yang dijual saat ini harganya sangat bervariasi karena ada yang dilapis, ada yang stainless steelnya tebal, ada yang tipis gitu. Nah, yang dilapis ini biasanya terutama untuk yang mahal biasanya ditambahkan dengan core copper. Jadi karena konduktivitas dan kemampuan insulasinya stainless steel ini kurang oke gitu kan. Jadi supaya bisa diperbaiki dengan menambahkan core di tengahnya. Jadi luar dan jadi lapisan paling luar dan lapisan paling dalamnya. Lapisan paling dalam itu maksudnya nanti bersentuhan dengan makanan gitu yang di dalam pancinya. Itu stainless steel tapi di dalamnya itu nanti ada core atau inti yang biasanya dari aluminium atau copper untuk meningkatkan konduktivitas panasnya. Untuk ketahanannya, stainless steel ini durabilitasnya tinggi, kemudian relatif tahan mengelupas, dan seandainya pun tergores atau terkelupas, stainless steel ini cenderung bisa membentuk lapisan anti karatnya lagi gitu kan. Tapi mungkin ada masalahnya adalah untuk peralatan stainless steel yang terkelupas, nanti permasalahannya adalah ketika sulit dibersihkan, maka itu bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Stainless steel ini cocoknya untuk memasak yang mode searing, salting. Salting itu tumis, kemudian untuk bikin saus, dan braising. Sisi negatifnya, konduktifan panasnya kurang baik dibandingkan Al dan CU. Kemudian memilihnya itu bisa sangat tricky gitu, karena tidak semua produsen mengatakan material dia apa aja. Jadi kadang agak sulit untuk membandingkan ini stainless steel-nya tipe yang sama atau enggak. Buat teman-teman metalurgi mungkin tahu ada stainless steel misalkan 316, ada 316 Ti gitu kan. Kemudian ada yang seri 400. Itu kan beda-beda. Kemudian ada yang stainless steel-nya ferritic, ada yang austenitic gitu. Austenitic tidak magnetik, maka nggak bisa buat kompor induksi. Yang ferritic itu magnetik, berarti bisa untuk kompor induksi. Kira-kira seperti itu. Range harganya bisa sangat lebar karena tergantung pada jenis stainless steel yang digunakan dan ketebalannya, kemudian dilapis atau tidak, berapa lapisannya, dan apa lapisannya. Kemudian sifat alamiahnya, stainless steel, memasak dengan stainless steel ini lengket, tapi tidak bisa disusun. Beda dengan cast iron atau baja, itu lengket, tapi bisa disusuning gitu untuk mendapatkan lapisan anti lengketnya. Kalau stainless steel tidak bisa disusuning. Pro-nya, yang pertama, untuk yang jenis ferritic stainless steel-nya, strukturnya, itu maka cocok untuk kompor induksi, dan material lain yang tidak bisa untuk kompor induksi biasanya nanti ditambahkan dengan plat stainless steel atau plat magnetik lainnya. Dan bisa untuk berbagai mode masak, cocok untuk berbagai jenis masakan termasuk asam, jadi bisa untuk bikin selai, bisa untuk bikin marmalade, kemudian saus gitu kan. Umur pakainya bisa sangat lama, bahkan terkadang ada joke gitu ya, peralatan tadi gampang, tinggal direndam, dipanaskan, bisa pakai stainless steel cleaner, tahan karat, ini umumnya, tapi beberapa jenis stainless steel kalau dibandingkan misalkan ada yang lebih rentan terhadap korosi akibat
cairan atau larutan garam misalkan. Tapi secara keseluruhan jika stainless steel dibandingkan dengan material lain, terutama cast iron dan carbon steel, jelas stainless steel lebih tangguh untuk tahan karatnya, tahan korosinya. Stainless steel juga dishwasher safe. Jadi kalau misalkan punya dishwasher atau teman-teman yang tinggal di luar negeri, biasanya apartemennya dilengkapi dengan dishwasher dan malas untuk mencuci dengan tangan gitu, bisa memilih stainless steel ini karena dia bisa tinggal ditaruh di dishwasher, nanti dishwasher yang membersihkan. Cocok untuk berbagai bahan spatula. Jadi kalau spatulanya punya logam, kayu, nilon, silikon, itu bisa dipakai. Produk atau material paduan lainnya yang berbasis besi yaitu carbon steel. Nah, ini adalah material favorit untuk dapur profesional. Kenapa? Karena dia memiliki perpaduan sifat antara stainless steel dan besi cor. Kenapa? Karena harganya. Pertama, dari harga dengan sifat yang agak-agak mirip sedikit dengan dibandingkan stainless steel, harganya itu jauh di bawah stainless steel. Kemudian kalau misalkan dilihat dari beratnya, carbon steel ini akan lebih ringan untuk ukuran untuk dimensi yang sama dengan cast iron seperti itu. Untuk membersihkannya hanya dengan air sabun menggunakan spons lembut dan tidak untuk dishwasher. Tidak boleh juga direndam air sabun, apalagi sabun yang sifatnya keras. Reaksi kimianya dia sama seperti cast iron, reaktif terhadap asam dan mudah berkarat, mudah terkorosi. Kemudian untuk sifat panasnya sensitif terhadap perubahan temperatur. Ini lebih baik dibandingkan cast iron kalau untuk makanan yang perlu kontrol temperatur. Kemudian konduktor panas yang sangat baik dibandingkan cast iron terutama. Ketahanannya masih sama, durabilitasnya tinggi. Nah, material carbon steel ini cocoknya untuk wok pan. Wok pan itu wajan cekung yang biasa untuk Chinese food, nasi goreng gitu ya. Terus kemudian crepe pan, wajan untuk bikin crepes, omelet, piring pan, browning and salting. Nah, untuk carbon steel ini cocok untuk browning dan salting. Kenapa? Karena sifat konduktivitas panasnya tadi, konduktor panasnya tadi. Kayak misalkan beberapa jenis masakan, contohnya saus itu kadang perlu proses perubahan warna menjadi coklat. Nah, itu cocoknya menggunakan carbon steel ini. Kontranya, pertama untuk mendapatkan sifat aci lengket, juga untuk menjaga supaya tidak terkorosi, dia perlu di seasoning secara berkala. Kalau bisa bahkan setiap habis dipakai, dibersihkan, dikeringkan, kemudian di seasoning kembali seperti itu. Dan reaktif terhadap makanan asam dan basah, tidak cocok menggunakan dishwasher, mudah berkarat jika tidak dirawat, dan menahan panasnya lebih singkat dibandingkan cast iron. Jadi kalau untuk makanan yang ingin hot plate atau misalkan ingin slow cooking itu tidak cocok menggunakan carbon steel. Kelebihannya yang pertama itu memiliki keunggulan cast iron dengan massa yang lebih ringan, tadi saya sudah sebutkan. Terus cocok untuk berbagai jenis kompor, jadi bisa untuk kompor induksi, kompor gas, minyak tanah, bahkan bisa untuk fireplace, api unggun gitu ya, atau bahan kompor berbahan bakar kayu, gitu kan. Dan juga panasnya lebih cepat dan merata dibandingkan cast iron. Logam berikutnya yang sering digunakan adalah aluminium alloy atau aluminium bahasa Indonesianya ya. Nah, ini adalah pilihan yang paling umum dipakai untuk para pembuat kue, pembuat roti, the baker's choice. Kenapa? Karena dia sifatnya mudah dibentuk, ulet. Kemudian dia juga menghantarkan panas dengan sangat baik. Jadi panas di permukaan aluminium itu bisa lebih cepat merata gitu kan. Jadi kalau misalkan perlu kue itu perlu kemasakan atau kematangan yang cepat dan merata, maka yang digunakan adalah makanya biasanya aluminium salah satunya.
Untuk peralatan memasak, wajan dan panci yang digunakan biasanya adalah anodized aluminium. Ini dianodisasi atau dengan kata lain dibuat supaya ada lapisan pasifnya yang melindungi si aluminium itu dari korosi. Caranya membersihkannya seperti stainless steel, sabun dan air, jangan gunakan steel wool. Kenapa? Karena steel itu secara teoritis lebih keras daripada aluminium, jadi suatu yang lebih keras dipakai untuk menggesek atau membersihkan permukaan yang lebih lunak, maka nanti akan tergores. Untuk reaksi kimianya atau reaktivitas terhadap kimianya, yang tidak dianodisasi itu reaktif dan bisa larut ke makanan. Nah, ini makanya banyak isu, sempat ada isu mengenai aluminium menyebabkan Alzheimer, memicu Alzheimer. Jadi banyak orang yang memilih untuk tidak menggunakan aluminium foil, kemudian tidak memilih aluminium cookware gitu kan, peralatan memasaknya nggak mau dari aluminium karena ada isu seperti itu. Faktanya yang terbaru dari Alzheimer's Organization, dan ini sudah di-approve oleh FDA Amerika, bahwa ternyata aluminium yang terdeplet atau masuk, terleaching gitu ya ke dalam makanan ketika makanan itu dimasak, baik dengan aluminium cookware maupun aluminium foil, itu ternyata jumlahnya sangat sedikit gitu, dan tidak terbukti untuk menyebabkan Alzheimer seperti itu. Nah, tapi untuk keamanannya, maka kita perlu memilih AL atau aluminium alloy yang dianodisasi, karena memiliki kemungkinan aluminium larut ke makanannya itu lebih rendah. Untuk konduktivitas panasnya, aluminium tadi saya bilang sangat baik, kemudian suhu permukaan yang mudah rata, durabilitasnya relatif rendah dibandingkan Fe dan koper, dibandingkan besi dan tembaga, tapi umumnya dibuat paduan dan dilapis material lain sehingga memiliki durabilitas yang lumayan baik. Cocoknya untuk bakingware, jadi untuk loyang-loyang kue, loyang roti, seperti itu. Kemudian masak piring, sauting, bikin pot, bikin panci, bikin wok. Kekurangannya yang dianodized aluminium itu umumnya tidak bisa untuk kompor induksi. Terus juga bisa menyebabkan overbrowning karena dia kan terlalu mudah menghantarkan panasnya gitu, jadi kayak terlalu cepat gitu. Akhirnya untuk kontrol temperaturnya itu harus lebih detail dibandingkan menggunakan stainless steel misalkan. Untuk kelebihannya, suhu permukaan yang mudah merata, kemudian biasanya dishwasher safe, tapi karena aluminium paduan ini juga ada banyak sekali macamnya, maka perlu dicek ke masing-masing manufaktur keterangannya apakah produk yang akan dibeli ini dishwasher safe ataupun tidak. Konduktivitasnya sangat baik, konduktivitas panasnya ringan, sangat ringan dibandingkan dengan stainless steel untuk dimensi yang sama, apalagi kalau dibandingkan dengan cast iron. Kemudian tahan gores dan cocok untuk beragam spatula. Jadi kalau spatulanya punya logam, boleh pakai aluminium. Berikutnya, logam material dasar yang ketiga adalah tembaga. Ini kenapa disebut George's Cookingware material? Karena tampilannya. Dulu orang-orang ini banyak menggunakan paduan koper, paduan tembaga, misalkan kuningan, kemudian apa ya namanya, saya lupa, bentar. Ya misalkan kuningan gitu kan, atau misalkan koper murni. Karena ini kan ada warnanya itu ada yang kemerahan, kecoklatan, ada yang kekuningan seperti emas, ada yang agak putih untuk koper nikel seperti itu. Dan ini yang akhirnya saat ini dimanfaatkan gradasi warnanya itu untuk membuat berbagai macam produk peralatan masak dari paduan tembaga gitu kan, yang bisa menyesuaikan dengan tema dari rumah ataupun dapur yang akan menggunakannya. Untuk cara membersihkannya hanya bisa dengan sabun dan air, gunakan spons lembut. Kemudian koper ini, koper dan paduannya cenderung terbentuk patina. Patina itu biasanya kalau kita lihat
tembaga atau kuningan gitu, suka ada lapisan yang berwarna kehijauan. Nah, itu patinanya. Nah, bisa dipolis, perlu dipolis menggunakan larutan untuk perawatan koper. Reaksi kimianya, peralatan dari tembaga ini tanpa dilapis rentan terjadi flavor transfer atau yang tadi jadi ada bau logamnya misalkannya, atau misalkan justru bumbunya tadi berkurang gitu rasanya, sedikit hambar karena masuk ke kopernya. Mudah membentuk patina dan reaktif terhadap asam. Untuk sifat panasnya dia sangat konduktif, sangat sensitif terhadap perubahan suhu, cocok untuk makanan yang perlu kontrol temperatur yang baik. Jadi kalau misalkan membuat saus atau fla gitu kan, kalau misalkan terlalu lama nanti dia terlalu kental, atau misal terlalu sebentar dia terlalu encer, konsistensinya dibutuhkan biasanya itu menggunakan koper untuk para chef profesional. Ketahanannya cukup baik selama digunakan dan dirawat dengan benar, dan jangan gunakan spatula logam karena mudah gores. Nah, sesuainya untuk pembuatan selai atau preserve yang tidak asam, kemudian untuk boiling, steaming, salting, dan braising. Kekurangannya, yang pertama, logam koper ini berat, apalagi kalau dibandingkan dengan steel atau aluminium. Kemudian perlu perawatan ekstra untuk mencegah patina. Ada transfer flavors-nya, harganya lebih tinggi dibandingkan material lain. Jadi dibandingkan besi, dibandingkan aluminium, lebih mahal tembaga. Tidak bisa untuk kompor induksi kecuali diberi lapisan pada bagian bawah. Kemudian kelebihannya, yang pertama itu dia konduktif, mudah memanaskan dan mendinginkan makanan. Jadi kalau misalkan perlu masakan yang tidak asam, tapi perlu kontrol temperatur dan konsistensi masakannya yang baik, maka biasanya digunakan tembaga. Bisa mengontrol suhu memasak agar tingkat matang tertentu, ya misalkan tadi bikin steak, bikin braised beef, tampilannya cantik, antibakteri secara alami, sehingga cocok untuk menyimpan air. Nah, ini adalah salah satu sifat tembaga yang mungkin tidak dimiliki oleh besi dan aluminium, tapi bisa jadi dimiliki oleh emas dan perak. Untuk tembaga sendiri, jadi tanpa apa-apakan pun, tanpa perlakuan khusus, dia memiliki sifat antibakteri, antimikroba. Oleh karena itu, dulu gitu kan banyak orang yang menggunakan tembaga dan paduannya ini untuk menyimpan air dengan harapan bakteri-bakteri yang ada di air itu disimpan di wadah tembaga itu bisa mati. Dan ini juga yang salah satunya digunakan untuk mengurangi kolera dan diare di India yang dulu pernah terjadi. Jadi disarankan adalah air sungai yang biasa dikonsumsi oleh masyarakatnya itu disaring menggunakan kain sari dan disimpannya di dalam belangga dari koper alloy. Produk material berikutnya yang bisa dibuat menjadi produk cookware adalah clay dan keramik. Keramik ini sebenarnya adalah bagian dari clay, tapi dia di-firing, dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Ini disebut sebagai warisan dari peradaban manusia karena merupakan salah satu material yang tua, yang kuno, digunakan bahkan oleh manusia zaman dulu gitu kan, zaman prasejarah. Keramik ini membersihkannya harus ketika sudah dingin gitu, karena dikhawatirkan struktur materialnya itu berbeda saat masih panas. Kemudian lebih siapa tahu gitu, siapa tahu mengalami thermal shock. Thermal shock itu adalah biasanya peralatan pecah belah, entah dari keramik ataupun dari gelas yang panas, kemudian kena dingin, atau dingin, kemudian kena panas, dan akhirnya pecah atau retak, seperti itu. Karena sifat keramik ini non-reaktif, maka untuk mencucinya juga bisa dilakukan dengan perendaman air dan sabun jika perlu. Untuk sifat konduktif panasnya,
itu panasnya bisa merata tapi secara perlahan sehingga perlu preheating. Kemudian untuk ketahanannya jelas karena ini barang pecah belah, jadi dari segi ketahanan kalau permukaannya untuk gores, untuk chip ini tahan, tapi untuk dari benturan dan jatuh ini tidak direkomendasikan. Nah, sesuainya untuk oven dish, peralatan yang masuk ke dalam oven, kemudian casserole, pie, dan bikin gelatin. Kekurangannya berat, jelas, kemudian bisa membuat overgrown. Kalau misalkan memasak kue, misalkan kue cake yang perlu tingkat kematangannya atau tingkat warnanya tidak terlalu coklat, maka perlu berhati-hati atau perlu pengetahuan tertentu untuk menggunakan keramik pot. Kemudian dia mudah pecah, mudah retak, dan mengerupas. Kelebihannya non-reaktif, cocok untuk aneka makanan termasuk yang asam ataupun basah. Kemudian panasnya merata perlahan untuk menghindari overbrowning saat memanggang kue. Nah, ini bisa, kalau misalkan tadi yang berbasis yang berbasis besi itu dari stove to oven, dari kompor ke oven. Kalau keramik ini bahkan bisa dari kompor ke oven dan bisa juga dari kompor langsung digunakan sebagai wadah penyajian di atas meja. Keramik ini biasanya juga ada lapisan glazernya, itu ada lapisan kaca bening tipis gitu kan. Itu kan kalau misalkan nanti itu dibahas di keramik coating. Jadi kalau misalnya keramik ini ada yang lapisan mulusnya, bukan mulus tapi licin gitu ya, lapisan licin berkilaunya itu tapi dari kaca, ya seperti kaca tipis di permukaannya. Nah itu sebenarnya adalah glazingnya, bukan keramiknya. Glazing ini kalau dia sangat halus gitu, permukaannya tidak kasar, itu bisa berfungsi juga sebagai lapisan yang anti lengket. Ya, berikutnya adalah kaca. Bedanya apa keramik dengan kaca? Kalau keramik itu tidak transparan, kaca umumnya transparan. Dan strukturnya, kalau misalkan kaca ini biasanya amor, sedangkan keramik lebih teratur struktur atomnya. Elegance in transparency, karena peralatan memasak dari kaca ini yang kelihatan elegan karena dia transparan, artinya apa yang ada di dalamnya terlihat seperti itu. Nah, ini juga multifungsi, bisa sebagai wadah di freezer, kemudian dicairkan, masuk ke oven, masuk ke microwave, atau masak di atas kompor, bisa dimasukkan ke oven untuk beberapa brand tertentu, juga bisa digunakan sebagai sajian di atas meja. Untuk membersihkannya bisa dengan cara direndam maupun cuci dengan tangan seperti biasa, jadi tidak dengan dishwasher. Reaktivitas kimianya dia non-reaktif, kemudian tidak ada rasa yang hilang, konduktivitas panasnya cukup baik, ketahanannya, durabilitasnya cukup tinggi, peralatannya harus sesuai, hindari heat shock. Nah ini heat shock yang tadi, jadi jangan dari freezer langsung masuk oven yang sudah panas seperti itu misalkan, karena bisa rusak, bisa pecah. Nah sesuainya untuk casserole, pie, bread pudding, oven dish. Nah ini di tahun menuju 2000-an mungkin ini sempat booming ya, cookware dari kaca ini. Salah satunya adalah merek Pyrex gitu kan. Terus kekurangannya tidak cocok untuk broiling, tidak cocok untuk mengolah gula karena bisa mudah gosong. Pastikan menggunakan gelas yang diproduksi tanpa logam berat. Nah, kenapa? Jadi lapisan glasir di beberapa gelas yang diproduksi itu bisa jadi ada yang mengandung kadmium salah satunya. Nah, kadmium ini bisa toksik saat dia masuk ke makanan. Jadi untuk membeli peralatan yang dari kaca ataupun dari keramik, diupayakan untuk yang ada keterangannya bahwa
bebas kadmium, bebas logam berat, bebas timbal, seperti itu. Kekurangan lainnya adalah mudah pecah. Kelebihannya non-reaktif, cocok untuk masak apapun, konduktor panas yang baik, lebih terjangkau dibandingkan keramik. Kalau yang tadi untuk base materialnya, sekarang yang dibahas adalah material pelapisnya atau anti lengketnya. Yang pertama dan paling umum adalah enamel. Enamel ini sebenarnya lapisan kaca ya, bisa dibilang itu strukturnya mirip kaca, dinamakan enamel dan biasanya dipakai untuk mengcoating atau melapisi. Sifatnya yang pertama itu meretensi panas dan tidak reaktif terhadap bahan kimia, tidak reaktif terhadap asam, tidak reaktif terhadap basa gitu. Jadi kalau dan biasanya yang dilapisi enamel ini yang umum adalah cast iron ataupun aluminium. Jadi kalau misalkan kita punya wajan cast iron dilapisi dengan enamel, maka kita dapat sifat dari cast ironnya ditambah dengan non-reaktif dari enamelnya. Yang kelebihan berikutnya adalah enamel ini diproduksi dalam berbagai macam warna. Jadi bisa menyesuaikan dengan selera penggunanya ataupun dengan dekorasinya. Low maintenance karena tidak perlu seasoning. Kemudian kekurangannya adalah lebih pricey, lebih mahal dibandingkan cast iron. Kemudian heavy, berat, karena cast iron saja sudah berat ditambahkan dengan lapisan enamel. Tapi kekurangan lainnya adalah si lapisan enamel ini bisa rusak dan bisa mengalami discoloration, warnanya hilang, memudar. Kalau misalkan perawatannya tidak sesuai, misalkan menggunakan sesuatu yang tidak sesuai, kemudian sebaiknya tidak dicuci menggunakan disposer, tapi sering dicuci menggunakan disposer, seperti itu. Dan enamel ini tidak heat reaktif, tidak reaktif terhadap perubahan suhu dan juga tidak anti lengket. Berikutnya adalah oil seasoning. Ini yang kita bahas tadi. Seasoning itu jadi bukan membumbui ya, tapi membuat lapisan anti lengket menggunakan minyak. Yang pertama dia ramah di kantong ya, biayanya rendah karena hanya menggunakan minyak yang ada di rumah bisa dilakukan, minyak nabati. Kemudian dia efisien karena efek non-stick dari seasoning ini cukup baik dengan biaya yang murah gitu kan. Jadi kita cukup beli cast iron yang tadi harganya murah, kemudian rajin di seasoning seperti itu. Dan durabilitas dari lapisan seasoning ini juga cukup baik gitu dengan perawatan yang sesuai. Nah, DIY mode friendly, jadi bisa do it yourself, nggak perlu produkan pabrik, bisa dilakukan sendiri di rumah seasoningnya. Tapi dia perlu do and repeat, jadi harus dilakukan berulang gitu kan, telaten, teratur, berkala. Yang berikutnya adalah non-stick coating material, tapi yang tidak berbasis keramik dan kaca. Non-stick coating material ini yang paling terkenal adalah Teflon. Nah, Teflon ini sebenarnya adalah nama paten gitu ya dari produk PT SE. Nah, biasa kita gunakan semua wajan anti lengket yang lapisan atasnya itu kayak plastik tapi warna hitam, biasanya di Indonesia semuanya disebut Teflon, apapun mereknya. Oleh karena itu Teflon sebagai non-stick coating material ini adalah peralatan masak yang beginner friendly, artinya tanpa kita tahu teknik masak khusus, tanpa tahu cara menggunakannya seperti apa, yang macam-macam yang susah atau perlu tambahan wawasan gitu, kita bisa tetap mendapatkan dan merasakan efek non-sticknya ini, efek anti lengketnya. Kemudian easy to clean, mudah dibersihkan karena anti lengket, jadi tidak ada makanan yang dimasak kemudian menempel di permukaannya. Sangat mudah dibersihkan, cukup dengan spons lembut, sabun, dan air.
Ini juga bisa menjadi promosi memasak yang lebih sehat karena lower fat bahkan zero fat cooking dengan tidak menambahkan minyak misalkan. Nah, tapi teflon ini tidak direkomendasikan untuk memasak dengan suhu tinggi. Jadi kalau misalkan menggunakan material yang dari teflon, dari PTFE, maka kita harus menggunakannya hanya di suhu low dan medium, tidak boleh di suhu yang high. Kenapa? Karena di suhu yang tinggi, di atas 260 derajat Celcius atau bahkan di 260 derajat Celciusnya, teflon ini akan cenderung mengeluarkan uap, dan uapnya ini bagi sebagian orang bisa menyebabkan pusing atau seperti demam, seperti itu. Dan lapisan teflonnya juga rantai polimernya bisa rusak gitu dengan suhu yang tinggi. Dan kekurangan lainnya dari teflon atau non-stick coating material yang tidak berbasis keramik ini adalah perlu special utensils atau perlu alat yang spesial, karena kalau misalkan tergores maka rusak dan sebaiknya diganti. Berarti supaya tidak gores salah satunya adalah menggunakan spatula misalkan atau sendoknya itu yang ramah untuk permukaan teflon, misalkan dengan yang terbuat dari kayu atau dengan teflon lagi, silikon seperti itu. Dan teflon ini juga ada banyak sekali mereknya gitu kan. Peralatan masak yang menggunakan teflon ada banyak sekali mereknya, banyak juga range harganya. Ini ternyata biasanya berpengaruh pada durabilitasnya. Seperti kata pepatah gitu ya, duit tuh nunjukin ya, itu berlaku pada teflon sayangnya. Jadi kalau misalkan teflon ini biasanya karena kalau gores sedikit sebaiknya dipertimbangkan untuk ganti. Kemudian ada chipping itu mengelupas gitu ya, mengelupas juga pertimbangkan untuk ganti gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan dihitung-hitung antara durabilitasnya dengan cost ketika belinya, jadi teflon ini mungkin murah gitu dibandingkan dengan stainless steel clad segala macam, tapi mungkin gitu stainless steel bisa dipakai puluhan tahun, teflon ini cuma 1-3 tahun misal, maka berarti kan untuk mencapai umur pakai yang sama cost-nya bisa dikalikan dan mungkin sama atau lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan stainless steel. Nah, ini untuk teflonnya. Teflon adalah material non-sticky pertama yang dipakai untuk melapis peralatan makanan. Easy use and maintenance. Durabilitasnya biasanya 2-3 tahun. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mengaku di sini peralatan berlapis teflon punya orang tuanya atau punya teman-teman sendiri lebih dari 3 tahun tapi masih bagus, pastikan bahwa tidak ada gores, kemudian tidak pernah digunakan di suhu yang lebih tinggi dari 260 derajat Celcius atau di panas yang tinggi, tidak pernah dipanaskan dalam keadaan kosong, ya itu mungkin masih bisa selama tidak ada ketentuan yang tadi. Tapi kalau misalkan ada gores sedikit, kemudian dipakai lebih dari 3 tahun, maka disarankan untuk diganti. Yang menjadi isu kesehatan dari teflon ini adalah dinyatakan teflon menyebabkan kanker. Jadi sebenarnya yang memicu kanker adalah sebuah zat kimia yang bernama PFOA. PFOA ini digunakan dulu untuk mensintesis teflon. Tapi per 2013, PFOA sudah tidak digunakan untuk memproduksi teflon. Ya. Jadi yang bisa menyebabkan kankernya itu sebetulnya adalah PFOA-nya, bukan teflonnya. Jadi kalau misalkan ada wajan teman-teman yang dari teflon, yang berbasis teflon, berlapis teflon, kemudian diproduksinya sebelum 2013, mungkin bisa dipertimbangkan untuk diganti, kecuali ada keterangannya teflon tersebut PFOA free. Nah, karena teflon ini adalah salah satu material yang murah gitu ya, wajannya itu murah dibandingkan bahan lain dengan kemampuan anti lengketnya. Jadi sebenarnya masih rekomendasi nggak sih untuk digunakan?
masih layak untuk digunakan asal penggunanya sesuai. Nah, untuk pemilihannya harus dipastikan bahwa PFOA free itu tadi, dan tidak boleh ada goreng. Ada lapisan berikutnya yang non-stick juga, tapi berbasis keramik. Nah, ini juga yang lagi hits, ada masuk berbagai macam di Indonesia yang cookware, green pan, dan lain-lainnya. Non-stick keramik coating ini ada beberapa macam sebenarnya di pasaran. Ada yang sebenarnya itu adalah teflon, kemudian di reinforce dengan keramik supaya mendapatkan ketahanan suhu yang lebih tinggi, tapi juga sangat non-stick gitu. Jadi sifat teflonnya yang non-stick itu ada, tapi ketahanan suhunya itu lebih tinggi dibandingkan teflon biasa yang nggak pakai keramik. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih untuk tidak menggunakan bahan teflon, maka pastikan membeli peralatan masak yang non-stick keramik coating, tapi PTFE dan PFOA free. Kemudian non-stick keramik coating ini juga diberi warna biasanya, jadi warnanya macam-macam, bisa dipilih sesuai selera. Tapi pastikan untuk memilih produk dari produsen yang berkualitas untuk menghindari elemen yang mungkin berbahaya dalam pigmen warna dan glaze-nya. Ya, jadi kan tadi glaze kita udah bahas bahwa di beberapa produk glazing-nya itu mungkin saja bisa mengandung logam-logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi kenapa perlu pilih manufaktur atau perlu brand yang baik? Salah satunya karena biasanya brand yang baik, brandingnya juga dia menjelaskan material apa sih yang dipakai, kemudian dia free dari apa, atau misalkan ada sertifikat keamanannya, itu perlu diperhatikan. Nah, durability-nya karena permukaannya keramik anti lengket, ini lebih murah dibandingkan granit dan marmer, jelas. Tapi daya tahan anti lengket pada lapisan keramiknya hanya 1-2 tahun dengan pemakaian yang wajar. Jadi setelah 2 tahun biasanya sudah tidak terlalu anti lengket nih. Jadi yang sebelumnya bisa digunakan tanpa minyak misalkan, mungkin setelah 1-2 tahun lapisannya masih bagus, tapi sudah tidak anti lengket, jadi tetap harus menambahkan minyak. Misalkan seperti itu. Penggunanya hindari panas tinggi karena keramik coatingnya itu bisa menahan panas sampai 450 derajat Celcius, yang berarti hampir 2 kali dari teflon ya. Tapi temperatur yang tinggi itu bisa membuat struktur dari keramiknya mungkin sifatnya lebih getas, kemudian juga khawatir thermal shock terjadi, misalkan ketika dia di preheat terus kemudian panas sekali dimasukkan air untuk memasaknya, itu khawatir terjadi thermal shock itu. Perlu proper cleaning after using cooking oil. Jadi kalau misalnya memasak dengan minyak tapi menggunakan non-stick keramik coating, maka harus benar-benar dibersihkan lapisan minyaknya, pastikan tidak tertinggal, karena minyak yang tersisa itu bisa menumpuk dan akhirnya justru memperburuk atau mempersingkat durabilitas dari si lapisan anti lengketnya. Selalu wash by hand and use other than metal spatula. Jadi katanya dicucinya walaupun misalkan ada keramik coating wok pan gitu misalkan, tapi di tulisannya dia itu dishwasher safe, sebaiknya dicuci menggunakan tangan, tetap tidak menggunakan dishwasher, karena penggunaan dishwasher itu menurut studi mengurangi masa pakai dari keramik coating anti lengket. Nah, ini beberapa brand material non-stick keramik. Pertama itu non-stick keramiknya mereknya ada Thermolon. Nah, ini dipakai oleh brand Green Pan dan Green Line. Contohnya, ini contoh aja ya, masih banyak produk brand lainnya. Non-stick keramik berikutnya adalah Greblen, ini dari perusahaan Jerman. Beberapa merek yang menggunakannya adalah Stein Cookware, Healthy Legend, Ozeri Green Art, dan yang masuk ke Indonesia lainnya Carote. Kemudian Ecolon digunakan oleh Neoclam, ini dari Korea. Dan ada lagi Dupont Autograph, itu dipakai oleh salah satunya oleh brand Circulon.
Ini tuh diklaim bahkan bisa untuk spatula logam itu. Tapi untuk menjaga durabilitasnya lagi-lagi, karena kita kan ingin material yang tahan lama gitu, ingin punya barang yang tahan lama, maka sebaiknya gunakan maksimal logam dari kayu spatulanya. Berikutnya adalah silikon. Berbeda dengan teflon yang seperti plastik, silikon ini seperti karet, dibuat dari sintesa polydimethyl siloxane. Kemudian maksimum temperatur untuk memasak menggunakan pelapis silikon adalah 300 derajat Celcius. Keunggulannya dibandingkan teflon, dia tidak mengeluarkan uap yang beracun. Jadi dianggap sebagai material pelapis paling aman. Tapi sayangnya tidak 100% anti lengket. Jadi contohnya silikon ini selain untuk pelapis cookware, biasanya juga dipakai untuk cetakan ya saat ini. Kalau cetakan kue muffin itu tetap harus dilapis dengan grease, baik tepung ataupun minyak. Tapi sama seperti teflon, silikon ini kan sebenarnya dia tidak ramah lingkungan kalau untuk masalah recyclingnya. Jadi walaupun dia sebenarnya non reaktif terhadap bahan makanan, dikhawatirkan ketika produknya itu rusak, misalkan tergores atau sedikit sobek, tapi tetap dipakai. Khawatirnya justru dari ada bahan-bahan reinforce-nya yang bisa masuk ke makanan. Jadi jangan digunakan silikon ini jika sudah tergores. Dan untuk spatulanya, sebaiknya menggunakan spatula karet karena dengan kayu maupun metal dia bisa tergores. Nah, kemudian ini agak penting buat ibu-ibu terutama tips memilih wajan dan panci di antara sekian banyak brand dan jenis material yang ada. Ini di tabel ini kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita mau memilih yang non-food reaktif, tidak reaktif terhadap makanan, maka pilihannya adalah enamel cast iron, stainless steel, aluminium yang sudah dianodisasi, gelas, keramik base. Keramik base itu maksudnya yang material yang memang dari keramik, gitu. Keramik full, bukan coating. Yang kemudian keramik coating dan silikon coating. Nah, untuk transfer flavornya bisa dilihat di sini, spatula logam bisa dipakai atau enggak. Kalau senangnya dengan spatula yang logam, maka cari yang di sini yang bisa cast iron, enamel cast iron, panas yang mampu dipanas tinggi bisa dilihat di sini. Dishwasher safe, kalau misalkan beberapa orang mungkin sensitif terhadap penggunaan sabun cuci piring gitu kan kulitnya, jadi perlu menggunakan dishwasher, atau yang memang di tempat tinggalnya sudah tersedia dishwasher, jadi perlu membeli peralatan yang dishwasher safe, maka bisa dilihat juga dari sini. Berikutnya tipsnya saat harus memilih. Jadi yang ini dilakukan ketika belum melakukan pembelian ya. Pertama dilihat bahan makanannya yang biasa atau yang akan sering kita gunakan untuk wajan ini. Misalnya kita mau nambah wajan nih di rumah. Kita perlu memperhatikan bahan makanan sehari-hari kita yang sering kita masak dengan wajan yang akan dibeli nanti itu apakah cenderung asam atau tidak. Kalau misalnya cenderung asam, maka cari material tadi di tabel tadi yang tidak reaktif terhadap asam. Kemudian teknik memasaknya. Kalau perlu, kalau sering memasak dari kompor ke oven, atau misalkan tinggal di apartemen mahasiswa di kosan, kemudian pengen nyetok makanan yang bisa dari freezer langsung ke microwave atau freezer ke oven, maka pilihnya misalkan yang gelasnya. Itu teknik memasak yang diperlukannya. Kemudian perlu nggak nih menggunakan material yang anti lengket? Kalau perlu, maka pilihannya mau yang apa? Mau granit, marmer, keramik, teflon, dan tentunya kompatibel dengan peralatan yang telah dimiliki. Jangan sampai kompornya induksi, tapi beli peralatannya yang tidak bisa untuk kompor induksi. Berikutnya, tentu sesuai dengan budget. Tapi saran dari semua cookware advisor, dari chef gitu, biasanya adalah
pilih atau beli apa yang maksimal dengan budget kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memutuskan untuk membeli misalkan kita memutuskan untuk membeli keramik coating pen gitu kan ada banyak dari mereknya gitu kan, bahkan keramik coatingnya aja ada berapa macam gitu kan, ada berapa merek, belum lagi brand masing-masingnya. Kita akhirnya adalah perlu tentukan ukurannya misalkan yang sesuai dengan kompor kita. Kalau kompornya misalkan yang tumbuh 4 berarti maksimal diameternya berapa contohnya. Kemudian untuk keramik coating ini ukuran segitu, adanya merek apa aja, dan yang paling maksimal dengan budget kita yang bisa kita beli itulah yang dibeli. Saran dari para profesional di bidang masak-masaknya. Dan yang penting lagi adalah kita harus mengerti cara merawatnya. Jangan sampai kita membeli cast iron karena wah ini ternyata enak, murah, bagus untuk dipakai bikin martabak misalkan seperti itu. Kita pengen bikin martabak, tapi kita tidak mengerti cara merawatnya. Terus perlu juga diperhatikan wajan-wajan yang mahal itu ada yang lifetime warranty, ada yang garansi hanya ketika pecah lapisan isinya, lapisan coatingnya, misalkan seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Dan after sale service, karena kayak misalkan kita membeli merek Tefal misal, merek Tefal itu umumnya menggunakan material Teflon, PTFE, tapi gores. Nah, kita perlu tahu ketika dia gores itu harus sudah dibuang begitu aja dan beli baru, atau ada after sale service-nya bisa diperbaiki, atau misalkan bisa di spray dengan coating spray seperti itu. Ini beberapa sumber yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini untuk presentasinya yang sangat menarik, sangat lengkap, dan juga komprehensif pastinya ya Bu. Di sini saya akan sedikit merangkum dari keseluruhan isi materi. Jadi material dasar dari wajan dan panci itu ada banyak sekali ya. Pertama ada besi paduan, ada aluminium, ada copper, ada gelas, terus ada yang dari seramik kayak gitu. Terus ada beberapa material yang ada pelapisannya untuk melindungi dari si komponen atau alat masak tersebut. Ternyata setelah dari materi ini kita tuh bisa nambah ya pengetahuannya bahwasanya untuk membeli suatu peralatan masak itu tuh banyak consideration-nya. Dan untuk membersihkannya pun juga butuh perhatian khusus karena takutnya nanti akan mengkontaminasi ke masakan kita, terus bagaimana untuk ke rasa kita kayak gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan itu semua. Nah, dari sekian banyak material itu, kalau misal kita punya kalau kita milih nih yang kuat bahannya, kita bisa pakai cast iron. Tapi juga ada beberapa kekurangannya. Kalau kita misal milih yang tahan karat, kita bisa pilih yang bahannya stainless steel. Kalau mau yang murah dan ringan, kita bisa pilih carbon steel. Dan kalau kita mau pilih yang mudah untuk pengontrolan panas dan antibakteri, kita bisa pilih dari bahan tembaga. Dan kalau misal kita ingin yang non-reaktif terhadap masakan kita, dan anti gores, kita bisa pilih dari bahan seramik. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Bu dari peserta. Nanti saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama dari Noval. Selamat pagi, perkenalkan saya Noval dari jurusan Teknik Metalurgi TSD. Saya ingin bertanya bagaimana dengan contoh sifat mekanik, lalu material yang baik dan perlu diketahui oleh orang metalurgi untuk panci atau wajan agar tidak mudah lengket. Mungkin lebih tepatnya, apa yang kita perlu ketahui umumnya saat membaca komposisi material bahan ketika kita ingin membeli panci atau wajan yang tepat. Terima kasih. Gitu Bu, pertanyaannya yang pertama. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Naufal. Kalau untuk metalurgis, karena mengetahui apa itu sifat mekanik, kuat tekan, dan semacamnya, berarti yang perlu diketahui adalah kalau untuk
panci atau wajan yang tidak lengket, anti lengket, berarti harus mengetahui permukaan yang satu tidak reaktif, yang kedua adalah biasanya hidrofobik, dan ketiga permukaannya licin, surface-nya, permukaannya. Kenapa teflon itu bisa jadi material yang anti lengket? Salah satunya adalah karena licin, dan kedepannya akan kembangkan material yang hidrofobik untuk material anti lengket. Seperti itu. Kalau misalkan untuk yang perlu diketahui saat membaca komposisi material bahan ketika ingin membeli, itu tadi decision making-nya itu, pembuatan keputusannya perlu melihat dengan lifestyle kita biasanya masak makanan yang seperti apa. Kemudian berarti kan itu kita harus tahu dia itu perlu yang non reaktif terhadap asam atau non reaktif terhadap basa. Itu kalau misalnya kekuatan kan secara umum kita tahu bahwa misalkan stainless steel itu lebih ulet, misalkan aluminium lebih ulet dibandingkan dengan cast iron, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan mau yang lebih ulet, ya berarti pilihnya aluminium, nggak pilih cast iron. Seperti itu kalau untuk metalurgis ya. Jadi akhirnya ya itu tadi aspek-aspek metalurginya yang perlu diketahui adalah sifat fisikanya, sifat kimianya. Kalau misalkan ketika mau beli panci wajan, sifat fisika apa nih yang cocok misalkan untuk membuat martabak. Martabak itu perlu cetakan yang tebal, tapi panasnya lama gitu kan. Jadi biar nggak gampang gosong. Maka pilihannya jelas bukan aluminium. Kayak gitu. Mana Novel sudah cukup jawabannya ya. Bisa saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ini dari salam kenal, saya Mita dari Depok. Apakah bisa dijelaskan mengenai kode-kode angka pada deskripsi produk stainless steel cookware, misalnya 304, 3XX sekian, 4X, dan 2X. Itu seperti apa, Bu? Oke. Kode-kode yang ada pada stainless steel itu 304, 316, misalkan ada 316 TI, seri 400, seri 200, itu menunjukkan dari komposisi dan struktur serta fasa di stainless steel tersebut. Jadi ada berbagai macam standar di dunia ini, dan yang digunakan untuk yang disebutkan tadi itu adalah yang dari TIC, dari IC, sorry. Untuk seri 3 itu biasanya adalah yang 18.0. 18.0 itu berarti komposisi CR dan NI-nya yang berbeda. Kemudian ada 316 dengan 316 TI misalkan. Jadi komposisinya sama tapi yang satu ditambahkan dengan TI. Ini berarti nanti ada hubungannya dengan misalkan dengan masalah kekuatan dan ketahanan korosinya, tahan wear-nya. Ada lagi yang seri 400 dengan seri 300. Bedanya apa? Kalau seri 400 ini biasanya umumnya kalau untuk di wajan stainless steel yang berlapis-lapis gitu, yang di flat, yang tadi saya sebutkan bahwa intinya mungkin ada yang menggunakan copper atau menggunakan aluminium gitu. Jadi yang seri 400 ini misalkan lebih merata konduktivitas panasnya. Kemudian di dalamnya nanti biasanya pakai seri 316 misalkan untuk merek Saltmaster gitu kan. Ini karena di dalam itu yang seri 3 itu lebih tahan terhadap korosi akibat larutan air garam. Itu misalkan seperti itu. Kalau dijelaskan secara terinci di sini kan agak sulit ya, tapi untuk 304, 316, 316 TI, 4 dan 230 itu komposisinya apa aja bisa di googling, tapi perbedaan kodenya itu adalah di situ, di komposisi dan sifatnya. Kemudian seri 4 itu biasanya seri 4 itu kalau saya nggak salah ingat biasanya itu ferritic gitu, sehingga cocok untuk kompor induksi. Kalau seri 3 biasanya austenitic, jadi tidak cocok untuk kompor induksi, misalkan seperti itu.
gitu ya. Oke, sekarang lanjut Bu. Ini ini ada pertanyaan, izin bertanya, apakah materi akan di-share? Oh ya, jadi untuk materi ini tidak akan di-share, tetapi akan di-upload ya di YouTube channelnya Teknik Metalurgi ITSB. Jadi bisa langsung dicek di ntar malam di YouTube channelnya Teknik Metalurgi ITSB. Gitu. Pak Soleh. Jadi menarik ya materinya Bu, di Bandung Cimahi dan Bandung Barat ada pabrik-pabrik manufaktur alat masak berbahan baja stainless steel, baja yang di-coating teflon, dan ada juga baja yang di-coating hard anodizing aluminium. Bidang kerjanya alumni, teknik metalurgi banget pokoknya. Kayak gitu. Oh ya Bu, ini dari saya sih pertanyaannya, saya juga ada beberapa pertanyaan, tapi hanya 2 saja sih yang saya ini kan. Jadi kan kalau saya lihat nih Bu, kadang kan orang kalau mau menghilangkan karat atau yang membandel gitu ya, itu ada yang pakai di tutorial itu loh Bu, di video-video itu pakai soda api, terus pakai abu gosok atau apa, terus pakai bahan-bahan yang apa penggosoknya tuh cukup keras ya, nggak lembut. Itu apakah itu seperti apa ya Bu ya nanti di materialnya gitu? Apakah nanti setelah dipakai itu akan mengkontaminasi ke makanan ya Bu? Oke. Emang sih, iya. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama yang Pak Soleh ya. Ini tentunya perlu pertama metodologi pembentukan logam, kemudian pengetahuan tentang materialnya, desain material, pembuatan paduan, kan seperti itu, dan ya teknik coating yang diperlukan kalau misalkan untuk membuat cookware yang coating. Yang pertanyaan Bu Diana, ya memang banyak orang kan sekedar melihat bahwa oh ya yang dilakukan ini bersih gitu kan. Ada orang di YouTube saya pernah lihat misalkan melapisi permukaan teflon dengan minyak gitu, teflon yang sudah mengelupas. Oh iya Bu, ada. Seperti itu. Sebenarnya yang dilakukan itu adalah seasoning kan, tapi seasoning itu tidak baik untuk dilakukan di atas permukaan teflon. Jadi yang harus dilakukan adalah mengelupas semua teflon, lapisan teflonnya baru di seasoning, karena inti dari material videonya kok off. Kan sebenarnya adalah biasanya baja gitu kan, misalkan cast iron dilapis teflon atau aluminium dilapis teflon, stainless steel bukan stainless steel, steel maksudnya, carbon steel dilapis teflon. Nah itu, jadi teflonnya itu dikelupas, baru kemudian bisa di seasoning, dilapis dengan minyak, kemudian dimasukkan ke oven gitu kan, sampai panas tertentu, nanti terbentuk lapisan anti lengketnya yang dari minyaknya, dari seasoningnya. Kalau penggunaan bahan-bahan kimia yang mungkin sebenarnya tidak direkomendasikan, tapi kemudian direkomendasikan untuk abu gosok, kalau yang sifatnya tahan, tidak reaktif, kayak untuk stainless steel gitu, itu bisa sebenarnya abu gosok dipakai ya, karena memang dari zaman dulu mungkin orang tua kita juga cuci piring pakai abu gosok kan. Tapi kalau misalkan untuk material yang tidak tahan gores, tapi dibersihkan misalkan dengan kayak tadi aluminium dibersihkan dengan steel wool gitu kan, itu sebenarnya nanti menggores. Nah, goresannya itulah yang bisa menyebabkan misalkan reaksi larutnya aluminium ke makanan lebih lanjut, padahal aluminiumnya itu awalnya sudah dianodisasi, tapi karena lapisan anodisasinya itu lepas gitu karena dibersihkan menggunakan steel wool, akhirnya nanti aluminiumnya bisa larut ke makanan. Kemudian berbahaya atau enggak sisanya untuk makanan, tergantung dia sisa di itunya atau enggak. Tapi kalau kejadian untuk membersihkan keramik ini, yang lapisan keramik terjadi juga kan biasanya di pembersih kamar mandi ya. Sekarang belakangan ini sih terutama banyak orang yang memilih produk-produk yang misalkan belum berizin, tapi memang kelihatan di YouTube itu wah gampang banget, semua kerak kamar mandi bersih gitu kan. Iya benar Bu. Akhirnya dipakailah di stainless steel, di carbon steel, dipakai di peralatan masaknya, di sinknya kan. Kemudian dipakai juga buat keramik coating itunya. Padahal mungkin bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan keramik kamar mandi tadi itu
sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kontak dengan makanan misalkan. Jadi yang dikhawatirkan justru senyawa-senyawanya. Dan biasanya bahan-bahan membersih kamar mandi ini yang digunakan kan asam kuat gitu ya. Asam kuat tapi tanpa izin BPOM misalkan, dan tanpa izin edarnya, izin Depkes, Kemenkes sekarang. Jadi akhirnya dipakai tanpa aturan yang aman gitu kan. Terus harusnya bukan buat makanan, dipakai untuk yang kontak makanan. Nah, khawatirnya ada reaksi kimia yang menyebabkan rusak si lapisannya itu sehingga tidak aman nanti digunakan untuk kontak dengan makanan. Kayak gitu. Jadi banyak kan kejadian yang pakai pembersih kamar mandi untuk keramik tapi dipakai di sink, misalkan sink itu dari stainless steel. Akhirnya ada terbentuk ras gitu kan, agak-agak hitam gitu kan, karena sebagian logamnya larut gitu oleh si asam kuat tadi itu. Ya, jadi sudah terjawab nih Bu, rasa keingintahuan saya terkait hal cara bersih-bersih produk alat-alat memasak. Jadi mungkin masih banyak pertanyaan yang kalian ingin sampaikan, tapi karena terbatasan waktu ya, jadi kita cukupkan dulu di sini pembahasan atau webinar kali ini. Sebelum ditutupnya acara, mohon di on-kan dulu kameranya untuk diambil sesi foto bersama. Ini Pak Aji bisa kasih aba-aba Pak nanti kalau sudah difoto. Baik, saya beri aba-aba ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan jangan lupa untuk join lagi ya di webinar teknik metalurgi selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dari panitia. Ini ya mohon dimaafkan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini.